Ia bukan menemukan sampah berharga, melainkan kebenaran yang terkubur. Pukul 12 malam, di sudut gang bau itu, Sugeng, si pemulung, berdiri di atas tubuh Saras Pramesti, seorang polwan anak jenderal yang hilang ingatan. Jaket lusuhnya menyelimuti Saras, tapi tangannya yang kotor menyimpan sebuah flash drive rahasia, kunci dari mengapa Saras dibuang di sana. Sugeng tahu, menolong wanita ini berarti ia harus mengkhianati naluri jalanannya, menyimpan kebohongan yang berpotensi menghancurkannya. Cinta mulai tumbuh di gubuk reot itu, namun apakah cinta dari seorang pemulung bisa bertahan melawan jutaan rupiah uang tutup mulut dan pengkhianatan dari keluarga yang seharusnya melindungi? Siapa yang sungguh-sungguh membuang Saras, dan beranikah Sugeng menukar kebenaran yang dicurinya dengan kebebasan wanita yang ia cintai? Kisah ini adalah tentang jurang kelas, dilema moral yang gelap, dan pertarungan sengit antara integritas sederhana melawan kebusukan kekuasaan. Udara di gang sempit itu adalah campuran mengerikan antara asam baterai bekas dan kotoran basah. Sugeng, pemulung yang tubuhnya kurus tapi memiliki otot kawat dari bertahun-tahun menarik gerobak, tidak pernah mengharapkan keindahan di tempat sampah. Ia hanya mengharapkan botol plastik dan kardus dengan nilai jual. Namun, saat jarum jam menunjuk pukul 12 malam, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada seluruh hasil memulungnya selama sebulan. Di bawah tumpukan karung goni, tergeletak tubuh seorang wanita. Pakaiannya, meskipun kini compang-camping dan bernoda, menjeritkan label harga yang tidak masuk akal. Sugeng berjongkok, pandangan matanya yang selalu waspada menyapu gang yang sepi itu. Ia telah tumbuh di jalanan dan tahu bahwa apapun yang berharga dan tersembunyi di sudut kota pasti memiliki cerita buruk. Intuisi pertamanya bukanlah kemanusiaan, melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa ia akan ditarik ke dalam masalah yang terlalu besar untuknya. Kekuatan Sugeng adalah kehati-hatiannya yang dingin, tapi kelemahannya adalah rasa ingin tahu dan keinginan putus asa untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada sekadar kotoran di bawah kaki orang lain. Saat ia membalik tubuh wanita itu dengan hati-hati, sebuah tas tangan kulit kecil terlepas dari genggamannya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kartu identitas resmi dan dompet tebal yang berisi uang tunai dalam jumlah yang akan mengubah hidup Sugeng. Namun, yang menarik perhatiannya bukan uang itu, melainkan sebuah laci kecil berwarna perak yang terselip di saku tersembunyi tas tersebut. Laci itu berukuran sebesar pemantik api, dan saat Sugeng membukanya, ia menemukan sebuah flash drive berukuran mikro dan sebuah kartu nama berlogo kepolisian dengan nama Saras Pramesti. Otak Sugeng bekerja cepat. Ini bukan korban perampokan biasa. Ini adalah polisi. Ia melihat bayangan masa lalunya, penggusuran gubuknya, penangkapan tanpa alasan, wajah-wajah kaya yang mengejek. Ia tahu, melaporkan ini akan berarti menarik perhatian pihak berwajib yang ia benci dan takuti. Jika ia menolong wanita ini, ia mungkin akan mendapat imbalan. Jika ia menyimpan barang bukti ini, ia mungkin memiliki kekuatan. Dengan keputusan yang diambil dalam sepersekian detik, Sugeng mengeluarkan flash drive dan kartu nama polisi itu, menyembunyikannya di lapisan jahitan jaket denimnya. Ia mengosongkan dompet wanita itu, mengambil hanya 2 lembar uang pecahan 100.000, cukup untuk sewa bulanan, dan meninggalkan sisanya sebagai umpan. Tindakan ini, yang lahir dari perpaduan kebutuhan, paranoia, dan ambisi yang diselimuti, adalah rahasia berlapisnya. Dia menyelamatkan nyawa, tapi dia mencuri kebenaran. Sugeng kemudian menyelimuti wanita itu dengan jaketnya yang lusuh. Ia mengangkatnya, tubuhnya berat, aromanya asing, dan ia membawanya ke gerobak. Tujuan inti Sugeng pada saat itu berubah dari sekadar bertahan hidup menjadi menjaga Saras tetap hidup dan menggunakan rahasia yang ia curi untuk menaikkan statusnya sendiri. Ia mendorong gerobak menjauh, meninggalkan gang gelap itu dan memasuki takdir yang baru. Hujan turun, mencuci jalanan, tapi tidak dapat membersihkan ambiguitas moral dari perbuatan baik yang baru saja ia lakukan. Dalam gubuknya yang reot, ia menatap wajah Saras yang damai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki sesuatu yang bernilai yang tidak ia temukan di tempat sampah, meskipun itu dibalut dalam kebohongan. Saras terbangun dengan kebingungan total, seolah ingatannya adalah kabut tebal yang enggan menyingkapkan bentuk apapun. Sugeng memberinya nama panggilan, Siska, agar mudah, tanpa menyadari ironi nama itu.
Hari-hari pertama mereka di gubuk itu adalah ujian pahit bagi keduanya. Saras, yang kini dipanggil Siska, menghadapi kenyataan bahwa ia tidak hanya amnesia, tapi juga dipaksa hidup dalam kondisi yang jauh di bawah standar kehidupan manapun yang dikenalnya. Sugeng, di sisi lain, bergulat dengan rahasia yang ia sembunyikan di dalam jahitan jaketnya. Ketulusan yang ia tunjukkan dalam merawat Siska bercampur dengan rasa bersalah yang menggerogoti. Ia mengajarkan Siska cara memasak nasi dengan kompor minyak, cara mencuci pakaian dengan tangan, dan cara hidup tanpa alarm atau jadwal yang teratur. Siska, meskipun tubuhnya menolak lingkungan itu, menunjukkan ketahanan yang mengejutkan. Ia tidak pernah mengeluh. Namun, kekuatan sejatinya, naluri seorang penyidik, mulai muncul secara tidak sengaja. Siska mulai mengamati. Ia melihat bagaimana Sugeng menghindari kontak mata saat membicarakan penemuan dirinya, bagaimana ia selalu menolak untuk menjual jaket lusuh itu, bahkan ketika mereka sangat membutuhkan uang, dan bagaimana pandangannya terhadap polisi selalu dipenuhi kebencian yang mendalam. Suatu sore, saat Siska membersihkan bagian dalam gerobak Sugeng, ia menemukan serpihan kecil dari plat besi mobil. Warna catnya adalah marun gelap, dan ada goresan aneh yang tampak disengaja. Naluri itu berbisik, ini bukan kejatuhan biasa. Ia menunjukkan plat itu pada Sugeng. Ekspresi Sugeng berubah seketika, dari santai menjadi tegang. Ini adalah momen pemberian informasi yang bertahap yang Sugeng coba kendalikan. Ah, itu, besi bekas gudang lama. Aku kena di sana, kata Sugeng, suaranya terlalu cepat. Ia mencengkeram tangan Siska, mengubah topik dengan kehangatan yang dipaksakan. Sudahlah, Siska. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Lebih baik kita makan nasi bungkus yang kubeli hari ini. Ada tempe orek favoritmu. Siska, meskipun merasa ditarik menjauh dari jawaban, merasakan kehangatan yang tulus dari sentuhan Sugeng. Kehangatan ini adalah kelemahan Sugeng, cinta telah tumbuh, menggantikan ambisinya, membuat niat awalnya untuk memanfaatkan Siska semakin menjijikkan baginya. Hubungan mereka pun semakin mendalam, menyajikan dilema moral yang kontroversial. Mungkinkah cinta sejati lahir dari kebohongan dan eksploitasi di tengah krisis identitas? Bagi Sugeng, Siska adalah satu-satunya orang yang pernah melihat dirinya bukan sebagai sampah, tetapi sebagai seorang pria. Bagi Siska, Sugeng adalah satu-satunya kebenaran dalam hidupnya yang kosong. Ini adalah subplot mereka, di mana cinta menjadi red herring bagi Sugeng, mengalihkannya dari kenyataan bahwa rahasia itu akan segera meledak. Malam harinya, Sugeng sedang tidur pulas di lantai saat Siska terbatuk hebat. Ia demam tinggi. Dengan panik, Sugeng bangkit dan bergegas mencari air dingin di ember. Saat ia kembali, Siska menggeliat, tangannya tanpa sadar meremas dahinya yang sakit. Kepalanya terbentur tiang kayu gubuk itu dengan keras, tidak disengaja, tetapi getarannya cukup untuk memicu lonjakan memori. Bukan gambar yang muncul, melainkan sebuah bunyi yang tajam, seperti suara radio komunikasi yang mendesak, diikuti oleh kilatan lencana kuningan di seragam. Ia menjerit, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kejutan. Sugeng, yang kini sudah di sisinya, menahannya. Siska, kamu kenapa? Tanyanya cemas. Siska menatapnya dengan mata yang bergetar. Sugeng, Pramesti, itu nama keluargaku. Dan, 874, itu nomor lencana. Pengakuan Siska yang terpotong itu menghantam Sugeng seperti sambaran petir. Pramesti. Sebuah nama keluarga yang dikenalnya di berita-berita elit, Jenderal Pramesti. Seorang petinggi yang berkuasa, seseorang yang benar-benar berasal dari dunia lain, dunia yang tidak akan pernah menerima dirinya. Sugeng menjadi pucat, menyadari bahwa flash drive di jaketnya kini menjadi bom waktu berdaya ledak tinggi. Siska, yang kini terbaring kembali, mulai mengingat lebih banyak. Bukan hanya statusnya sebagai polwan dengan pangkat yang lumayan tinggi, tetapi juga alasan mengapa ia berada di tempat sampah. Dia sedang menyelidiki jaringan suap dan korupsi yang melibatkan pengusaha properti dan pejabat tinggi di lingkup ayahnya sendiri. Ini adalah pengungkapan lapis kedua dari misteri. Saras tidak menjadi korban kejahatan acak, ia adalah korban pembungkaman institusi. Rasa sakit dari luka fisik berganti menjadi rasa sakit pengkhianatan moral. Konflik pun berubah.
Kini bukan lagi antara orang kaya dan orang miskin, melainkan antara kebenaran moral Sugeng yang sederhana melawan kebohongan institusional keluarga Siska yang kaya. Siska menatap gubuk itu, lalu pada wajah Sugeng yang jujur, setelah menghilangkan kebohongannya yang sepele tentang besi tua. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan Sugeng, ada integritas yang tidak ia temukan dalam lingkaran ayahnya. Sugeng memberanikan diri untuk mengakuinya. Ia menceritakan bahwa ia melihat mobil mewah yang membuang Siska, mobil yang ia kenali sebagai mobil dinas pejabat, dan ia tidak segera membawanya ke rumah sakit karena takut dan paranoid. Ini adalah kenaikan pertaruhan yang membuat Siska terdiam. Tapi ia tidak menyebutkan flash drive itu, menyimpan satu rahasia pamungkas. Aku Polwan, bisik Siska, suaranya kini kembali tajam, penuh otoritas yang samar. Dan aku tahu aku di sana karena aku mendekati kebenaran yang tidak nyaman. Kebenaran itu melibatkan orang-orang terdekatku. Ia mendongak, matanya bertemu mata Sugeng. Kamu adalah orang pertama yang memperlakukanku seperti manusia tanpa mengharapkan apa-apa dari statusku. Kamu menyelamatkan aku. Sugeng, dunia tempatku berasal itu busuk. Dan aku tidak yakin aku ingin kembali. Sugeng merasa dadanya sakit karena ketulusan Siska, dan kesadaran akan rahasianya yang tersisa. Ia berhak untuk membenci Sugeng. Mbak Siska, dunia kita beda. Ayah Mbak tidak akan pernah mengizinkannya. Aku tidak meminta izin ayah, jawab Siska tegas. Aku tahu ada berkas yang aku butuhkan di rumah. Bukti. Aku harus pulang, tetapi bukan untuk menjalani hidup lama, melainkan untuk meruntuhkannya. Siska bangkit, sudah mengambil keputusan. Aku butuh kamu, Sugeng. Kamu tahu jalanan ini lebih baik dariku. Kamu melihat bagaimana aku dibuang. Aku akan kembali, tapi kamu harus ikut. Kamu harus melihat sendiri apa yang harus kuhadapi. Itu adalah permintaan yang tidak bisa ditolak, sebuah janji tersirat bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Sugeng, dengan hati yang hancur namun juga penuh harapan, mengangguk setuju. Ia tahu, perjalanan ini akan menguji cintanya dan juga menuntut harga dari rahasia yang ia sembunyikan. Perjalanan kembali ke kawasan elit adalah prosesi yang brutal, sebuah konflik sosial yang divisualisasikan. Sugeng mendorong gerobaknya yang kosong di sepanjang jalanan mulus, Siska berjalan di sampingnya dengan pakaian lusuh. Sugeng merasa seperti anomali, sebuah kotoran yang berjalan di atas permadani mahal. Ia melihat wajah-wajah elit yang melirik, dan ia ingat betapa benar ketakutannya terhadap dunia ini. Mereka berhenti di depan gerbang besi tinggi milik keluarga Pramesti. Bahkan dari luar, rumah itu terasa dingin dan transaksional. Begitu Jenderal Pramesti melihat putrinya, yang ia kira telah diculik atau tewas, ia berteriak dengan kelegaan yang tiba-tiba. Dia memeluk Siska erat, tetapi mata Sugeng melihat reaksi ayahnya yang terlatih. Kontrol yang kembali, bukan cinta yang tak terkendali. Kamu kemana saja, Saras? Ayahnya menggunakan nama aslinya, sebuah upaya untuk mengembalikan Siska ke identitasnya yang berkuasa. Siska melepaskan diri. Aku kehilangan ingatan. Dia yang menyelamatkanku, ayah. Ia menunjuk Sugeng. Tatapan ayah Siska, Jenderal Pramesti, jatuh pada Sugeng. Itu adalah tatapan dingin, tanpa emosi, sebuah penilaian kelas yang cepat dan mematikan. Pemulung, ya? Tanya Jenderal Pramesti, nadanya lebih merupakan pernyataan yang menjijikkan daripada sebuah pertanyaan. Sugeng hanya bisa mengangguk, lidahnya terasa keluh. Kelemahan terbesarnya, statusnya, kini terekspos tanpa ampun. Terima kasih sudah menolong putri saya, kata Jenderal Pramesti, mengambil dompet kulit tebal dari saku dalamnya. Ia mengeluarkan seikat uang yang rapi, jumlahnya 30 juta. Ambil ini. Sebagai ucapan terima kasih dan, sebagai imbalan atas diam kamu. Sekarang pergilah. Tugasmu sudah selesai. Siska menjerit, ayah. Apa yang ayah lakukan? Ini masalah dewasa, Saras, potong Jenderal Pramesti dengan nada yang tidak menerima bantahan, sambil menarik Siska masuk ke dalam gerbang. Sugeng mengambil uang itu, tangannya bergetar, bukan karena sukacita, tetapi karena penghinaan. Ia dibayar, dihargai dengan uang receh 30 juta untuk pengorbanan dan cinta yang ia berikan.
Dia diperlakukan seperti anjing yang diberi tulang. Ini adalah klimaks emosional bagi Sugeng. Saat pintu gerbang besi itu tertutup, mengunci Siska kembali ke dunia yang hampir membunuhnya, Sugeng tersenyum pahit. 30 juta. Angka itu tiba-tiba memicu memori lain. Dalam dokumen yang ia temukan di flash drive tersembunyi, ada catatan tentang penyuapan yang menyebutkan jumlah 30 juta sebagai biaya tutup mulut dalam sebuah proyek korupsi. Jenderal Pramesti baru saja memberinya uang tutup mulut yang sama persis dengan yang tertulis di dokumen rahasia. Itu bukan kebetulan, itu adalah pengakuan bersalah. Sugeng tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang diusir. Ia melihat dirinya sebagai pemegang kendali. Ia berbalik, memegang uang dan rahasia yang jauh lebih berbahaya. Pengait akhir bab, ia tidak akan menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru, ia akan menggunakannya sebagai bukti. Sugeng mendorong gerobaknya kembali, tujuannya berubah. Ia harus mengambil flash drive itu dan menggunakannya untuk menukar kebenaran dengan kebebasan Siska. Siska terkunci di dalam rumahnya yang megah. Ia tahu ayahnya tidak akan melepaskannya. Ayah Siska bukan takut ia akan menikahi Sugeng, tetapi takut ia akan mengungkapkan kebenaran yang ia selidiki. Ia mencoba menghubungi polisi, tetapi semua saluran yang ia miliki berafiliasi dengan jaringan ayahnya. Siska menyadari, ia tidak bisa lagi mengandalkan sistem yang telah berkhianat padanya. Sementara itu, Sugeng kembali ke gubuk. Ia membuka jahitan jaket denimnya dan mengambil flash drive itu, bersama dengan kartu nama Siska. Ia tidak lagi melihatnya sebagai alat untuk mencari kekayaan, tetapi sebagai alat untuk memperjuangkan seorang wanita yang layak mendapatkan kebenaran. Ia menyambungkan flash drive ke komputer bekas di warung internet kumuh, dan apa yang ia temukan adalah kebenaran yang membuat perutnya mual, bukti korupsi sistemik yang melibatkan Jenderal Pramesti dan jaringan pejabat tinggi. Inilah alasan Siska dibuang, dan inilah layeret secret Sugeng. Sugeng melakukan tindakan yang paling berani dalam hidupnya, ia kembali ke rumah Jenderal Pramesti, bukan sebagai pemulung yang meminta-minta, tetapi sebagai negosiator yang memegang kebenaran. Dia menolak uang tutup mulut itu, melemparnya ke lantai marmer yang mengilap, tepat di depan Jenderal Pramesti. "Aku tidak datang untuk uang Anda, Jenderal," kata Sugeng, suaranya tenang. "Aku datang untuk menukar kebenaran dengan kebebasan Siska. Dan agar Anda mengakui siapa yang membuangnya malam itu." Jenderal Pramesti tertawa dingin, "Apa yang bisa ditukar oleh seorang pemulung? Paling-paling kotoran." Sugeng mengeluarkan flash drive itu. Ini berisi catatan Anda tentang penyuapan, termasuk nama-nama dan jumlahnya. 30 juta yang Anda berikan kepada saya hari ini adalah harga yang sama persis yang Anda gunakan untuk menutup mulut. Ini adalah bukti. Dan flash drive ini sudah diduplikasi dan disiapkan untuk dikirim ke Biro Investigasi Independen. Wajah Jenderal Pramesti berubah pucat. Siska, yang menguping dari lantai atas, terkejut. Bukan karena Sugeng memiliki bukti itu, tetapi karena ia memilih untuk menggunakannya untuk kebebasannya, bukan untuk memeras kekayaan. Siska kemudian turun, mengenakan seragam polwan lengkap yang ia temukan di kamarnya. "Ayah, kasus ini dibuka kembali. Dan aku akan memimpin penyelidikan. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan statusmu untuk menindas Sugeng atau kebenaran. Pilihanmu, akui kejahatanmu dan aku akan memastikan flash drive itu tidak bocor secara publik, atau aku akan secara pribadi menyerahkannya ke biro." Siska tidak memilih Sugeng karena ia jatuh cinta pada pemulung. Siska memilih Sugeng karena ia memilih kebebasan dan moralitas yang diwakilkan Sugeng, dan ia menolak kompromi ayahnya. Jenderal Pramesti akhirnya terpaksa mengakui perbuatannya. Resolusi cerita ini kontroversial, Siska dan Sugeng akhirnya bersatu, tetapi bukan dalam kemewahan. Siska, meskipun karirnya di kepolisian diselamatkan, harus mundur dari posisinya karena konflik kepentingan. Mereka berdua menjadi outsider di mata dunia. Mereka membangun hidup baru yang sederhana. Sugeng menjadi pedagang kecil, dan Siska menjadi aktivis yang berjuang melawan korupsi, menggunakan pengalaman Sugeng di jalanan sebagai mata dan telinganya. Cinta sejati mereka tidak didasarkan pada melupakan perbedaan status, tetapi pada pengakuan kebenaran moral bahwa terkadang, kehidupan yang paling sederhana menyimpan integritas yang paling murni,
dan kebenaran adalah satu-satunya mata uang yang benar-benar berharga. Kisah Sugeng dan Saras berakhir bukan dengan kemewahan, melainkan dengan pilihan moral yang tegas. Mereka memilih untuk menjauh dari sistem yang korup, hidup dalam kesederhanaan, di mana integritas dan kebenaran menjadi fondasi hubungan mereka, bukan status atau kekayaan. Sugeng, dari seorang pemulung yang dicurigai, berdiri tegak sebagai pahlawan moral bagi Saras, sementara Saras melepaskan lencananya demi memperjuangkan keadilan secara nyata sebagai aktivis. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal label status sosial. Ia adalah tentang ketulusan hati, keberanian untuk menghadapi kebenaran, dan pengorbanan. Di dunia yang didominasi oleh kekayaan dan kekuasaan, integritas paling murni justru sering ditemukan di tempat yang paling tidak terduga.